Yang pertama terkait dengan apa Pak ya? Ini kan langsung saja ya. Jadi langsung berdasarkan pengalaman Anda mengajar selama ini, teori belajar yang dipakai selama ini, kira-kira yang dominan ya itu apa? Yang sudah real dipraktekkan di lapangan. Bu, selama diskusi sama tanya jawab. Tujuan pembelajaran, gimana cara Anda ini Pak merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran Dalam RPP. Iya, kita ambil dari indikator, Bu. Terus, apa bedanya antara LKS dan LKPD? LKS, lembar kerja siswa. Apa bedanya antara LKS dan LKPD? Yang kamu ketahui selama ini, kondisi real di lapangan saja. Untuk LKS sama-sama digunakan setiap hari, tapi untuk LKS bisa sebagai pegangan ya Bu. Untuk LKPD lembar siswa biasanya per apa itu RPP setiap kali pertemuan itu dikasih LKPD. Kalau LKS di sini dibuat dari KKM dari kabupaten. Itu untuk satu pertemuan. pokok bahasan ya. Oke, next. Terus di dalam dimensi pengetahuan itu ada 4 dimensi pengetahuan. Coba disebutkan, Pak, kasih contoh. Oke, sekarang saya bertanya terkait dengan HOTS. Apa yang diketahui tentang HOTS? Bahkan berpikir kritis pada siswa, kasih contoh coba, Pak. Kalau teorinya masih bingung, coba kasih contoh yang sudah kamu praktekkan sajalah gitu. Tadi merinci makanan-makanan halal, terus didiskusi perbedaan antara makanan halal dan haram itu. Jadi minta siswa untuk berdiskusi, kemudian merinci, membagi, membedakan, membagi antara gambar satu, gambar dan satunya itu mana makanan halal. Ya, itu aktivitas sudah tepat untuk mengarahkan siswa berpikir kritis gitu, dengan ciri-ciri KKO yang ada gitu. Nah, KKO yang ada berdasarkan taksonomi Bloom itu kan ada C1 sampai C6. Ya toh? Nah, yang termasuk HOTS itu C berapa sampai berapa? C4 sampai 6, Bu. Apa itu? Apa saja mereka? C4 itu evaluasi, C4 analisis, evaluasi, kreasi. Mengkreasi atau mencipta ya. Oke, cukup terkait dengan uji profesionalisme saudara sebagai seorang pendidik. Sekarang kita bergerak ke BTQ, buka Al-Qur'annya, silakan. Ya, silakan dibaca, Pak ya. Surah Al-Fatihah saja, Al-Fatihah ya, langsung surah Al-Fatihah. Oke. Ya, semoga sudah ya. Oke, berarti sudah selesai, cukup ya. Pak Rohib masih harus banyak belajar ya, terkait dengan teori. Khawatirnya nanti ketika ujian. Oke, ini bisa di skip, dilepas dulu, di off-kan dulu, di stop record-nya. Sip. Contohnya guru kreatif bagaimana? Ya, contohnya kita biasa belajar namanya di dalam kelas. Kita mencari suasana bisa di luar atau di luar kelas itu aja. Pernah nggak Pak Rohim menerapkan itu? Pernah, Pak. Contohnya seperti apa?
apa gitu? Kita melihat apa itu untuk pelajaran fikih ya Pak saya. Iya, Kita fikih. keluar kelas, kita lihat mengamati benda-benda di sekitar. Contohnya ada ayam itu ayam itu termasuk makanan halal atau haram. Ada lagi ya benda tumbuhan atau yang lainnya gitu Pak. Itu namanya pembelajaran berbasis apa itu? Mengamati kemarin DL Pak, apa itu namanya, discovery Discovery learning. learning. Nggih. Apa itu discovery learning itu? Menemukan penyelidikan proses menyimpulkan. Pernah menerapkan metode pembelajaran itu enggak? Pernah Pak. Oke, berikutnya. Guru itu kan diharapkan bisa menjadi guru yang inovatif. Tahu nggak apa yang dimaksud Inovatif? Pernah dengar nggak? Pernah nih tadi. Apa itu yang dimaksud dengan inovatif? Inovatif. Pokoknya memberi contoh Pak, memberi pelajaran dan memberi contoh. Guru harus bisa jadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Oke, berikutnya. Pernah dengar nggak yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pernah Pak. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran ki alat penyalur, alat penghubung, bisa dikatakan seperti itu menurut saya. Kalau mengajar pernah nggak menggunakan media pembelajaran? Pernah Pak. Seperti apa contohnya? Media pembelajaran seperti papan tulis, gambar, terus apa itu, proyektor. Oke, yang terakhir nih. Kalau menjadi guru yang menyenangkan itu seperti apa, Pak Rahim? Menurut saya ya guru yang bisa apa itu, murid tidak takut, itu aja. Oke, cukup Pak Rahim. Oke Pak, kasih Ya. Pak. Ya.